Kembali lagi. Di sini kita ditemenin sama dokter. Dari implan gigi tiap hari ini bisa ngeliat IG itu tidak bisa melihat gambar-gambar atau tunjukkan oleh dokter Bima. Jadi kalau misalnya punya kopi dari ada dok suaranya dok. Dokter udah ada gambar nih. Dokter ada dok, ada suaranya dok. Cek. Nah. Kagak ada suara. Halo? Halo? Bos. Gimana, dok? Dokter Bima bisa dengar? Dokter nggak bisa kalau suara. Oh, oke. Udah ada dok. Nah, udah. Oh. Udah. Gimana dok? IG udah siap dok? Bikin.
ya. Izin ke Zoom meeting. Nah, oke, Dok. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan, kira-kira mau bahas apa nih? Udah mulai nih, belum jam 3. Udah mulai. Belum jam 3. Oh iya, belum jam 3. Belum, lu promote aja dulu. Oke, siap. Promote dulu. Siap. By the way, Gigi gimana banyak yang nanya nih? Gue tinggal ya. Gigi. Oke. Oke, dokternya mau kemana dulu? Siap. Belum. Siap, Dok. Oke. Ya, Dokter Pimanya lagi bersiap-siap dulu. Kita akan mulai jam 3. Gak capek buat ngingetin buat sahabat La Nation, kita sudah memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Di seluruh Indonesia kita sudah mulai menerapkan situasi itu. Di klinik utama La Nation pun kita sudah memakai adaptasi kebiasaan baru atau memulai operasional secara new normal. Jadi sahabat La Nation yang ingin berkunjung ke klinik utama La Nation, yang ingin melakukan treatment, itu wajib pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga itu menjaga jarak dari orang-orang lain, dan memakai masker, mencuci tangan itu sudah menjadi menjadi urutan yang wajib untuk sahabat La Nation biar bisa masuk ke klinik utama La Nation. Dan di pintu utama klinik utama La Nation kita sudah punya tim untuk mengecek suhu tubuh sahabat La Nation. Jadi ketika suhu tubuh sahabat La Nation memang di atas rata-rata, kita akan menyarankan untuk langsung konsultasi dengan dokter. Terlepas sahabat La Nation itu mau, katakanlah sahabat La Nation mau treatment untuk facial atau mau treatment untuk laser. Ketika memang suhu tubuhnya tinggi, itu akan kita sarankan untuk konsultasi dengan dokter untuk diberikan tindakan tambahan. Dan itu pun kami lakukan untuk menjaga keselamatan kita bersama. Jadi mohon dimaklumi karena kita sudah memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi ada beberapa kebiasaan yang akan kita sesuaikan bahkan di dalam klinik dan di seluruh Indonesia rasanya kita sedang mencoba untuk menyesuaikan kebiasaan baru ini. Selamat datang juga yang udah masuk di Zoom, dan selamat datang juga yang ada di Instagram juga. Dokter Pima udah kembali lagi nih. Gimana, Dok? Siap kah? Selalu siap, bro. Terbaik memang nih. One of the best doctor in La Nation lah pokoknya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan sedikit nih. Dental buka nggak sih La Nation? Ada yang nanya nih? Buka lah. Oh, siap. Kita kan juga corona kita buka yang lagi heboh-heboh, cuman tetap dibatasi dengan APD lengkap. Terus harus ada cek dulu kalau misalnya buat tindakan yang aerosol kayak scaling, nambel gitu kan, muncrat-muncrat gitu kan, airnya nanti. Oh iya, dropletnya kemana-mana lah ya. Nah itu tetap harus ada riwayat bebas COVID. Ada surat tertentu nanti harus dilengkapin. Jadi kita pastikan semua pasien yang di La Nation aman dari COVID, dan juga pasien berikutnya pun yang kita tanganin juga tenang aja, jadi nggak bakal menular lah. Kita jaga supaya klinik itu tetap aman, dan jadi pasien-pasien yang datang juga tetap tenang walaupun dilayani di dental, walaupun tetap buka mulut itu, tapi kita tetap pakai APD yang benar, yang lengkap, pasti semuanya aman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau berobat gigi atau misalnya berobat kecantikan yang lain di La Nation, karena kita memang prosedurnya udah kita lengkapin semua. Setelah treatment pun sterilisasi juga tetap kan pakai sinar UV, pakai semprotan segala macam, jadi ruangannya tetap aman. Soalnya masuk harus cuci tangan sama pakai masker sekarang. New normal. Karena kalau bicara risiko, gigi adalah salah satu treatment yang mungkin bisa ini ya, karena lubang-lubang mata, hidung, dan mulut itu memang target si ini ya, virusnya memang menular melalui itu gitu, Dok ya? Iya, melalui cairan air ludah. Jadi jangan takut untuk sahabat La Nation.
kita di Laination setiap hari kita tempat-tempat di Laination, tempat publik di Laination, apalagi tempat treatment itu kita sterilisasi setiap malam dengan sinar UV, dan setiap hari kita melakukan pembersihan. Jadi jangan takut, kita selalu melakukan pembersihan, apalagi yang di treatment tertentu ketika sudah ada pasien kita bersihkan, pasien masuk kita bersihkan, pasien pulang kita bersihkan. Jadi kita melakukan tindakan protokol kesehatan yang lebih ekstra, apalagi di klinik gitu. Nah, oke dok. Hari ini kan kita bakal ngebahas implan gigi nih. Iya, implan gigi. Karena kemarin banyak yang nanya katanya. Banget. Di IG banyak banget yang DM, implan gigi ada nggak? Kak, implan gigi itu berbahaya nggak? Dan lain-lain. Itu banyak banget pertanyaan seputar implan gigi yang akhirnya kita angkat untuk menjadi satu tema di Laination webinar ini. Nah, bicara tentang dental implan, dok. Apa sih? Misalkan dari mana gitu dental implan? Kenapa orang sampai harus melakukan dental implan atau kayak gimana gitu? Jadi sebenarnya dental implan tuh salah satu treatment sebenarnya. Jadi bukan treatment yang harus gitu. Cuman banyak pilihan lain. Cuman kalau dipasang dental implan tuh lebih banyak keuntungannya dibandingin treatment yang lain. Karena dia banyak nanti fungsinya, bisa saya jelasin juga, itu bisa mempertahankan muka, terus terlihat lebih mudah. Makanya nanti bahas ini terlihat lebih mudah, kenapa? Nah, nanti saya bakal jelasin lebih lanjut lagi, supaya nanti jangan sampai kepikiran cuman kayak, oh dental implant tuh cuman kayak gigi palsu gitu. Memang kayak gigi palsu, cuman ada lebihnya. Karena dental implant di sini bukan hanya memperbaiki gigi, tapi memperbaiki tulang di dalamnya. Tulang penyangga gigi. Itu yang kebanyakan orang nggak kepikiran sampai ke situ. Jadi kita bukan cuman itu doang. Berarti bukan gigi palsu gitu dok ya? Asalnya kan gigi palsu, mau gigi pasang gitu. Iya. Mas, ini kalau yang masuk, aku yang admit ya berarti ya? Enggak, aku aman. Dokter tinggal menyampaikan ini. Jadi ini biar ini aja. Dokter tenang aja dari dokter. Iya. Menyampaikan soalnya muncul terus di aku. Iya. Aman. Oke. Aman. Ya, gimana dok? Lanjut dok. Jadi kayak gitu sih. Jadi kenapa harus dental implant ya? Karena dental implant tuh banyak banget manfaatnya sih sebenarnya. Terus apa itu dental implant? Konsepnya seperti kayak kita, misalnya gigi kita copot, jatuh, kecelakaan atau apa misalnya kayak, atau lagi main bulu tangkis atau main futsal, kesikut sama sikut temen, copot satu gigi kan. Nah, salah satu solusi untuk mengganti gigi itu bisa dengan menggunakan dental implant. Dan itu nggak terlihat seperti gigi palsu, karena dia ditanam langsung ke dalam tulang. Bukan cuman di luarnya. Jadi kan rahang kita kan ada tulang, ada gusi, jadi dia ditanam langsung di dalam tulangnya. Jadi benar-benar kayak konsepnya menggantikan gigi asli. Benar-benar sampai ke tulangnya, sampai ke akar-akarnya. Paham. Kalau gigi palsu kan ditempel kayak buat lem gitu kan ya dok? Iya, kalau gigi palsu kan hanya di atas gusi kan. Ya, kalau ini nggak sampai ke dalam-dalamnya. Jadi buat makan pun lebih nyaman. Nggak bakal takut copot atau patah atau apa. Kalau gigi palsu kan kita kadang-kadang ngomong agak-agak takut. Iya, takut cong gitu loh, loncat gitu. Ketawa loncat satu kan. Iya. Banyak tuh video-video lucu di YouTube tuh. Iya, betul. Banyak banget itu. Yang lagi main bola, tiba-tiba ketendang bola. Ada yang ketelan juga malah, ya kan? Nah, ketelan bahayanya bisa ketelan. Kalau yang kecil ya, kalau yang gede kan ya jarang ketelan. Kalau yang gede ketelannya udah kesedak duluan kayaknya. Iya. Udah bahaya sih sebelum ketelan kayaknya. Nah, dok, bicara katakanlah itu kan penanamannya langsung ke tulang gitu. Kalau gigi palsu hanya menempel di gusi gitu. Berarti kasarnya sama-sama menggantikan gigi yang hilang. Tapi ketika memang dental implant itu bakal menyerupai dengan gigi yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Karena nancep ke tulang gitu. Berarti bukan hanya kayak gigi palsu yang cuma dipasang di gusi kayak gitu. Jelas dari secara karena dia kalau misalnya gigi palsu kan kalau dipakai kan kadang-kadang dia tulangnya bisa menciut, bisa apa? Resopsi kalau kita bilangnya. Itu bisa tambah lama tambah kecil. Karena dia nggak ada penyangganya, istilahnya nggak ada giginya gitu loh. Yang bisa bikin rahang itu tambah lama tambah kecil. Memang itu yang masalah utamanya kalau gigi palsu sih di sana sih. Dan itu kembali lagi kalau di estetik muka kita, untuk Laination ya pasiennya bakal terlihat lebih tua karena tulangnya itu tambah resop. Nah, kalau misalnya berarti nggak harus
gimana ya? Maksudnya gigi palsu kayak saya gini berarti bisa dapat? Kalau Kalau saya kan masih ada, jarak. ya kalau space-nya masih nggak terlalu gede, misalnya masih ada 1 gigi, itu bisa kita arahkan ke veneer. Tapi kalau misalnya space-nya terlalu misalnya kayak hilang 2 gigi atau 1 gigi tapi yang gede, misalnya gigi geraham, itu better dipakai implan. Jadi tergantung treatment, tiap tindakan tuh beda-beda sih. Jadi berarti kalau memang, misalnya gimana? karena kita case by case, jadi setiap kasus tuh case by case kan, jadi setiap kasus memang kita harus ada konsultasinya dulu, kita cetak dulu, terus kita lihat dulu kira-kira seperti apa kebutuhannya. Nah itu yang Diagnosa harus, dulu dok ya? Iya, itu pun perlu ronsen juga sih nanti, jadi ada tahapannya lah. Tapi hari ini yang bakal kita tekanin kira-kira dental implant tuh apa sih, terus bisa bikin terlihat muda tuh seperti apa contohnya, nanti kita bahas di situ. Kalau masalah prosedurnya mungkin agak lebih panjang nanti. Oke, siap. Yaudah, berarti waktu dan tempat saya persilakan deh. Oke deh, kita mulai ya. Gambar mau dilihatin? Siap. Siap. Aku udah bisa share screen ya, Mas? Sudah. Oke, sip. Sudah dong. Gas. Sip. Oke, ini dia. Oke. Nah, fotonya kita kecilin dulu. Oke. Look younger with dental implant. Nah, jadi sebenarnya yang mau dibahas di sini nih, kenapa dibilang look younger? Karena rata-rata orang yang nggak punya gigi kan memang udah berusia dewasa. Jadi memang kadang-kadang banyak terlihat kerutan di sini. Nah, dengan menggunakan dental implant tuh, kalau misalnya giginya tidak ada, itu bisa mengencangkan bagian-bagian kulit yang memang membutuhkan pengencangan. Tapi itu pun bisa dilakukan dengan tindakan yang lain kalau misalnya giginya udah full. Karena kadang-kadang ya kulit, mungkin nanti konsultasi dengan dokter David ataupun dokter Steven untuk pembedahan kalau masalah kulit. Tapi kalau masalah giginya ompong, mungkin kita perbaikin giginya dulu baru ke kulit. Atau kombinasi bisa-bisa. Lebih baik. Nah, ini saya ada videonya. Jadi sebenarnya kenapa dental implant? Karena 7 dari 10% dari semua manusia yang di dunia ini, dari kita-kita ini, pernah mengalami gigi hilang atau gigi yang copot. Contohnya di sini, kita lihat ya. Nah, mereka pakai gigi palsu di sini. Masalahnya gigi palsu di sini, kecepatan kayaknya. Jadi, kalau dilihat tadi itu dia, ini saya play lagi ya. Nah, jadi gigi palsu itu memang bisa dipakai, cuman kalau kita lihat di sini merah-merah, di sini merah, itu dia menekan rahang dan gusi di atasnya, dia ketekan sama tulangnya. Jadi dia menekan rahang itu secara nggak langsung, rahangnya itu lama-lama bisa mengecil karena menggunakan gigi palsu. Jadi ini may cause bone loss and pain. Jadi memang kalau misalnya gigi palsu yang full itu sebenarnya memang nggak nyaman buat makan, apalagi karena begitu dipakai, dia bisa bikin tulangnya itu lebih cepat hilang, lebih cepat resop kalau di kedokteran, resopsi tulang, atau bisa juga bisa bikin sakit karena gusi, bayangin aja gusi ditekan terus-menerus. Itu kadang gusi buka. Nah, itu yang agak susah. Nah, Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang ini. Kalau misalnya implan, tadi kan dibahas kan, kalau tulangnya kalau kita gigi palsu tuh lama-lama bisa hilang, bisa misalnya yang paling Nah, setelah dia pakai gigi palsu, kalau gigi palsu dicopotin atau misalnya gigi palsu tulangnya risop, kerutan kan?
lebih terlihat lebih tua dibandingin usianya. Sebenarnya dia kalau mukanya untuk pertama ini terlihat kencang, pinggirannya terlihat kencang, nggak ada di bawah ataupun rahang bawah ini. Dan pipinya bibirnya juga kelihatan bisa lebih penuh karena dengan menggunakan gigi palsu yang benar itu bisa memperbaiki postur muka. Ini kalau kita lihat dari samping. Kita coba cek lagi ya. Macet. Nah, nih. Jadi kita bayangin ini yang ini tulang rahang yang sehat. Dan sebelahnya itu tuh setelah dicabut gigi terjadi gambar di bawahnya itu hilang, rahangnya setinggi ini masih begitu dicabut. Tapi setelah 5-10 tahun dia bakal turun. Jadi nggak bakal setebal tulang sebelumnya. Kenapa dia bisa turun, Dok? Ini karena dipakai ngunyah terus-menerus, tapi dia nggak ada giginya. Jadi gigi ini sebenarnya kayak pondasi yang mempertahankan ketinggian tulang. Nah, ini hubungannya kemana? Hubungannya ke nanti implan bisa mempertahankan ketinggian ini. Kelihatannya nggak bakal seperti ini nanti. Kelihatannya bakal lebih, nih ada gambarnya. Nah, ini dia nih. Ini kelihatan banget nih kalau ini. Ini cuman dia sebelum dan sesudah diperbaiki dengan menggunakan dental implant. Ini sebelum, kalau ini setelah belum pakai, kalau ini setelah, tapi dia belum pakai juga. Jadi sebenarnya mulai kita bilangnya itu dimensi vertikal kalau di kedokteran. Jadi dari rahang dagu bawah ini itu tuh tambah lama tambah menipis. Menggunakan gigi palsu dengan ini dia bisa mempertahankan. Jadi nggak bakal ada kelihatan garis yang labial nose, nasolabial di sini kelihatannya nggak bakal terlalu tebel. Jadi kelihatannya lebih ada kerutan-kerutan di samping. Kita lanjutin ya. Perbandingannya, kalau yang di atas dia semakin menua, tapi tidak menggunakan dental implant. Kalau di bawah dia menggunakan implant. Nah, dia semakin menua 6 bulan, 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Ini bahkan 5 tahun. Kalau tadi saya bilang sekitar 5-10 kan. Dia udah bentuknya udah kayak, dagunya udah kayak runcing ke depan gitu. Udah kayak, kalau saya sebutnya udah kayak nenek sihir. Soalnya agak serem. Nah, kalau yang di bawah, dia tetap mempertahankan. Coba lihat, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Karena dia ketinggian tulangnya kita pertahankan. Minimal dia tetap terlihat sama seperti 5 tahun sebelumnya. Jadi terlihat lebih mudah. Makanya kita bahas di awal kan, kenapa terlihat lebih mudah? Ya karena kita pertahankan bentuk facial mukanya, ketinggian tulangnya. Kalau misalnya nggak dipasang, jadi hanya menggunakan gigi palsu biasa, yang tanpa menggunakan istilahnya fondasi tulang, dia bisa jadi kayak gini, udah jadi kempot deh. Nih ada yang WA saya kempot katanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini video lagi seperti tadi, cuman ini lebih agak panjang sedikit. Nanti saya jelasin lagi. Nah, kasih yang tugas sama kewajibannya. Oke, makasih ya. Nah, jadi dia bilang tadi kan hampir 70% kita semua pernah mengalami gigi tanggal. Dan 1 dari 4 orang ini giginya karena tanggal 1 terus dibiarin goyang, cabut lagi. Ujung-ujungnya 1 dari 4 yang 70% tadi, rata-rata giginya udah nggak ada. Karena sekitar umur 40-50 giginya udah dicopotin semua, udah ganti gigi palsu semua. Kondisi ini sebenarnya yang memang terjadi saat ini, apalagi di Indonesia memang konsumsinya kan dental hygiene-nya memang masih kurang. Nah, kalau selain implan apa dok? Ini bisa pakai dental bridge. Jadi misalnya giginya hilang 1. Dental bridge ini seperti jembatan. Jadi jembatan gigi kalau bahasa Indonesia ya kan. Crown and bridge. Jadi giginya dikecilin, nanti dipasang gigi di antaranya. Ini solusi pertama.
Solusi pertama. Tuh, kekurangannya apa? Nah, dia karena tadi giginya dikurangin, tentu aja jadi dia mengurangi kekuatan dari gigi-gigi sekitarnya. Karena dia bayangin 3 gigi dipegang cuma pakai 2 gigi. Seharusnya kan akarnya harusnya 3. Lalu yang kedua, serius gum disease. Jadi kalau misalnya bisa karena di sini ketekan terus ke gusinya juga bisa jadi bermasalah. Ya. Harus diganti 7-15 tahun. Nah, yang kedua, dicopotin semua giginya tadi tinggal dikit itu, diganti gigi palsu yang full, atas bawah dikasih gigi palsu. Nah, ini juga salah satu option yang kurang begitu bagus. Kecepatan. Nah, kalau tadi kita ulang lagi sebentar ya. 7 dari 10 orang. Nah, kalau bagi gigi palsu yang full seperti yang pertama tadi, tiap hari harus dibersihin, tiap hari harus dirawat, dicopotin istilahnya. Kalau zaman-zaman dulu pernah lihat nenek-nenek kita mungkin copotin giginya, terus giginya ditaruh di gelas. Nggak tahu air kobokan gelasnya diminum sama orang. Jadi yang gitu-gitu tuh sering terjadi kadang-kadang. Terus bone loss dari from pressure. Jadi kadang-kadang tekanan dari kita ngunyah karena pakai itu tadi tuh bisa menyebabkan kehilangan tulang atau resorpsi tulang yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Berarti tulangnya kayak terkikis gitu tuh apa? Tulangnya bukan terkikis. Jadi kayak bayangin kalau misalnya tulang kita kan kayak styrofoam. Bayangin kayak styrofoam kan. Dalamnya tuh kayak ada rongga-rongga gitu. Jadi setelah ditekan keras-keras dari tebal segini, jadi kan lebih tipis. Kebayang kan? Kayak styrofoam gitu, ditekan terus-menerus. Jadi dia makin lama-lama memang bisa menipis, Dok ya? Iya, bisa menipis. Oke. Ini dia. Ya. Oke, kita ya, bentar ya. Work from home. Lagi webinar ya. Webinar. Ada ya lo. Tuh. Bentar ya. Tuh, kita mau keluarnya. Oke. Ya, indahnya menjadi orang tua, betul, Dok? Oke, boleh. Oke, yuk. Jadi lanjut. Ini work from home nih. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu sekarang? Di Zoom ini kita lihat. Kita stop dulu sebentar buat tanya jawab kalau ada yang mau ditanyain. Nanti saya ada foto before after yang kira-kira kenapa bilang kalau implan terlihat lebih mudah. Tapi saya ambil fotonya dari internet ya, soalnya beberapa pasien saya nggak mau ditampilin di sini, jadi nggak bisa saya tampilin. Oke. Jadi kalau kita mau menjaga privasi ya. Ya, privasi pasien, soalnya nggak enak juga. Nanti kalau misalnya butuh, saya bisa tunjukin langsung sih di klinik nanti kalau buat yang pernah saya kerjain kasus-kasusnya. Kita ada fotonya. Nanti terus prosedurnya kita jelasin semua lebih lengkap. Jadi buat sahabat Laination yang emang mau lihat langsung, bisa konsultasi langsung ke Dr. Pima di Klinik Utama Laination. Ini ada pertanyaan dari Budama. Kalau Budama ada, kalau giginya patah, belum selesai kayaknya nih ngetiknya nih. Ya, kita cek di platform lain. Ini agak seru pertanyaannya nih. Di mana? Biaya dental, biaya implan gigi, satunya kena berapa biayanya? Untuk tahu biaya, silakan Pak. Ini untuk tahu berapa biayanya, itu bisa kontak personal asisten kita atas nama Zaka atau atas nama Ratu. Jadi untuk sahabat Laination yang di Facebook, Zoom dan Instagram,
untuk tahu biayanya berapa, bisa kontak personal assistant kita, bisa rayu juga, siapa tahu bisa dapat diskon dari personal assistant kita, ya dong? Iya, kita lagi promo juga kalau nggak salah. Coba nanti tanya-tanya ya. Langsung bisa tanya ke personal assistant kita. Nanti saya share nomornya. Ya, Bu Dama, bagaimana? Kalau giginya patah. Tanyanya langsung aja ya. Nah, kayaknya mau ngomong. Boleh. Kita interaktif aja. Bu Dama. Silakan, Bu Dama. Gini, kalau misalnya si giginya itu yang patah masih ada sisanya, tapi yang bagian istilahnya giginya itu bolongnya terbuka. Iya. Itu biasanya disarannya apa? Lebih baik langsung ke implan kah atau lebih ada treatment lain kah? Ada treatment lainnya nanti kalau misalnya yang itu. Jadi nanti saya ada videonya, tapi agak di terakhir Bu Dama. Jadi kalau misalnya giginya masih ada akarnya, masih kebuka, itu biasanya treatmentnya beda. Nanti kita ada perawatan endodontik namanya. Tapi kita harus dilihat dulu kan, kita mau lihat kira-kira di bawahnya itu ada masalah apa enggak. Karena biasanya kalau giginya terbuka kayak gitu, kadang-kadang di bawahnya ada kista atau abses. Nah, itu yang harus dirawat saluran akar sama buat dihilangin absesnya atau kistanya. Jadi yang bermasalah justru bukan apa treatmentnya, tapi di bawahnya itu ada masalah apa enggak. Nah, itu bisa kelihatan dari ronsen gigi nanti. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu di bawahnya ada masalah apa enggak, kita nggak bisa tentuin perawatannya apa. Kadang-kadang biasanya sih 80% biasanya ada masalah. Cuma tergantung masalahnya tuh emergensi apa enggak. Itu aja sih. Oke. Jadi intinya foto panoramik seperti biasa. Iya. Panoramik atau periapikal bisa sih. Di bawah giginya. Kita mau lihat di bawahnya tuh, di bawah tulang itu ada masalah apa enggak. Habis itu baru kita rencanakan treatment berikutnya. Itu bisa endodontik, bisa kalau misalnya terlihat nanti tulangnya nggak bagus, ya paling dia dicabut, bisa diganti implan, atau misalnya mau dirawat endo, dikasih crown kayak yang tadi itu, yang bridge tadi, itu bisa dikecilin, dikasih crown. Atau dikasih pasak. Nanti ada gambarnya saya terakhir. Itu treatment lain selain implan ada. Nah, kalau misalnya pakai bridge sendiri ya, itu kan tadi gambarnya nggak ada akarnya. Kalau misalnya dia masih ada akarnya dan dia juga posisinya Graham, dan dia akan ditanemin seperti itu, seperti bridge itu gitu. Itu ke gusinya gimana? Oh, kalau dia masih ada akarnya, dia nggak bakal ke bridge yang gigi sebelah-sebelahnya. Bisa di satu aja, satu di akarnya langsung. Kalau tadi kan di gambarnya kan dia nggak ada akarnya. Jadi kalau masih ada akarnya dan kondisinya masih bagus, masih sehat, itu bisa dibikin di atasnya langsung. Istilahnya pondasi. Udah langsung ke panoramik aja berarti kalau itu. Pertanyaan saya sama Dokter Bima. Kalau mau panoramik boleh minta konsulnya ke saya, nanti saya kirim by WA. Bisa kok. Oh iya, minta WA-nya. Exclusively pokoknya. Pertanyaan Dokter Bima dengan saya adalah, jadi kapan ke klinik untuk implan? Secepatnya, mumpung dekat ya. Gitu Bu, kita lagi promokan kata Dokter Bima juga. Iya. Oke, siap. Thank you. Oke, makasih banyak Bu Dama. Thank you Bu Dama. Thank you ya. Ada pertanyaan lagi nih Dok. Satu lagi ya, kita batas, after ini kita lanjut. Boleh. Dari Anwar Wi. Apakah ada batas umur untuk melakukan implan? Sebenarnya batas umur nggak ada. Pasien yang paling tua 75 tahun. 75 tahun? Masih dipasang implan. Iya, pernah masih gitu? Pernah, 75 tahun. Cuman ada batasnya, bukan umur. Jadi batasannya tuh kesehatan pasien, ada penyakit apa, bawaan, seperti kayak jantung, diabetes, hipertensi, bla bla bla, sama kondisi tulang. Jadi kan nanti kita ronsen dulu giginya. Ronsennya kalau di implan harus CBCT yang 3D, jadi dia bisa simulasi ketebalan tulang, kualitas tulangnya seperti apa, tebalnya, lebarnya. Setelah kita ukur, baru kita bisa tentuin nanti kira-kira bisa nggak dipakai untuk implan itu. Jadi kalau umur di implan nggak ada batasan, cuman kualitas tulangnya sama kualitas kesehatan pasien yang kita utamakan. Soalnya
kita kan pasang untuk seumur hidup kan. Kalau 75 tahun ya pasti seumur hidup. Karena Iya sih. Minimal bisa bertahan 10 tahun. 10 tahun ya kalau misalnya umur kita panjang 100 tahun lah. 75 bisa sampai 25. 25 tahun itu kemungkinan bisa sih. Jadi ya kalau batasan umur nggak ada, cuman tadi kondisi-kondisi tertentu tadi seperti tulang sama kesehatan umum pasien itu yang harus dicari tahu dulu. Berarti memang karena memang disarankan ya dok, sebelum melakukan tindakan dental implan itu dilakukan diagnosa terlebih dahulu ya, nggak bisa langsung implan gitu aja. Nggak bisa. Ya, jadi kita jangan pikir, oh udah pasti bisa nih, langsung ke dokternya langsung pasang implan, nggak bisa. Nah pertanyaannya agak nyambung dikit ya, aku jelasin sedikit ya. Okay. Nah pertanyaannya kalau misalnya dok, saya sehat, kondisinya bagus nih, nggak ada penyakit apa-apa, ada penyakit pun terkontrol lah, masih bisa dilakukan. Cuman tulangnya tipis dok, itu gimana caranya untuk dilakukan tindakan? Nah, itu bisa dibantu dengan penambahan tulang nanti. Kita ada namanya bone graft, itu kita bisa bikin tulangnya lebih tebal lagi. Dan itu tetap pasti membantu ke estetik wajah. Jadi tetap bakal terlihat lebih muda nanti. Karena tulangnya kita bangun lagi, istilahnya kita tambah tulangnya. Itu beda treatment, tapi bisa dilakukan. Berarti memang batas umur itu sebetulnya tidak ada dok ya? Nggak ada. Selama dia sehat, oke. Selama memang diagnosa menyatakan bahwa dia bisa melakukan tindakan itu, berarti dia bisa. Tidak terbatas oleh umur berarti dok ya? Nggak terbatas umur. Siap. Tapi kalau itu sih. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bapak Anwar ya. Anwar Oke, mungkin bisa Anwar Wui. Bisa dilanjut dok presentasinya? Boleh. Kita lanjut. Siap. Oke, lanjut. Oke, nah ini salah satu contoh kasus. Ini agak-agak ekstrim sih. Ini kita lewatin. Ini dia. Nah, jadi kalau dilihat di sini, itu betul before after. Jadi kalau yang ini kasusnya dia implannya semuanya. Jadi kalau gigi yang atas sama bawahnya dicabutin, karena memang kondisinya udah jelek banget, terus diganti semua. Nah, ini gantinya semuanya dok, dipasang implan, misalnya 20 gigi implan, enggak. Jadi kita ada yang namanya all by 4 atau 3 by 6. Jadi implannya ini yang dipasang cuma 6 di atas dan 4 di bawah yang ini, kasus ini. Tapi ini giginya istilahnya udah nempel ke implannya. Jadi pasien pun dengan nggak khawatir, nggak bakal takut copot giginya atau segala macam. Terus kalau dilihat juga karena giginya udah penuh, kelihatan lebih muda kan, lebih cerah mukanya. Kalau kasus-kasus kayak gini nih yang bikin mind blowing sih sebenarnya. Jadi dari giginya seperti ini berubah. Oke, kita lihat lagi. Nah ini ibunya. Nah, kalau ini ibu ini juga nih, giginya masih ada, cuman karena kerusakannya lebih parah, ini bukan di veneer nih. Kelihatannya kayak di veneer, tapi bukan di veneer, ini di implan juga. Nah, kalau diperhatiin, coba lihat di pipinya di sebelah kiri ini, pipinya ini sama gigi sebelahnya. Nah, lihat, kerutannya hilang kan? Tuh, kerutannya sudah hilang kan setelah dipasang. Karena itu bisa mengurangi kerutan juga. Jadi kenapa dibilang look younger tadi? Karena memang dengan menggunakan implan tuh volume pipi ini juga ditambah secara nggak langsung. Karena dia tulangnya juga di sini diperbaikin, terus gigi juga ditambah. Jadi ini kelihatan lebih muda. Jadi nggak kelihatan kempot atau terlalu banyak keriput. Kita lanjut ya. Nah ini yang paling bagus sih kalau menurut aku perubahannya. Jadi di sini kelihatannya, kalau kelihatan di sini lebih kencang di sini, dan juga terlihat lebih tirus karena giginya memang pasien-pasien ini nih setelah ditambahkan implan itu bisa memperbaiki bentuk gigi dan juga dia terlihat lebih sehat. Karena kenapa? Karena di sini kan sumber penyakit semua. Lihat giginya lubang, giginya rusak, ada tambelan juga udah patah-patah. Kalau di sini benar-benar semuanya baru,
terus pakai bahan bahan implannya itu titanium, jadi itu sama kayak pen yang di tangan, itu aman banget kalau masuk ke tulang, dan itu bersifat antibakteri juga, jadi dia bisa mengurangi jumlah bakteri yang ada di dalam mulut dan bisa mempertahankan oral hygiene-nya lebih baik lagi. Ini kalau ini yang diganti cuma yang atas nih, yang bawah dia nggak diganti. Yang bawah nggak diganti, cuma yang atas aja dia. Oke. Oke, kita lanjut. Lanjut. Pak, itu bisa dikecilin, Pak, yang video kecil, yang itu gambar-gambarnya. Oke, nah ini juga nih. Nah, ini kalau yang ini atas bawah, jelas. Karena kita mau perbaikin senyum, karena senyum ini kalau misalnya di muka itu sekitar 70% dari penampilan berubah juga gara-gara senyum. Kalau senyumnya kita perbaikin, orangnya langsung berubah drastis. Ini kelihatan lebih kurus, orang yang ini kelihatan lebih gendut. Jadi kalau misalnya kita lihat, bedanya tuh luar biasa nih. Saya juga lihatnya pertama kali pangling banget nih. Ini saya ambil dari kasus-kasus yang di ABC News nih. Jadi kalau misalnya cari-cari di YouTube juga bisa. Oke, lanjut. Oke, Pak Janu, lanjut kita. Sip. Ini apa nih? Oh, ini kayaknya suaranya nggak kan ya? Nggak ada suaranya sih. Kita skip aja kan. Okay. Soalnya ini sharing dia bagaimana implan segala macam. Nanti kalau lebih ke testimoni dia setelah implan gigi mungkin ya? Iya, cuma kayaknya suaranya nggak masuk deh. Kita skip aja. Siap. Oke. It's a technical things. Nah, ini kalau misalnya ditanya, Dok, kira-kira implan ini bakal sukses nggak atau bakal gagal nggak? Nah, sukses rate-nya kalau misalnya kita lihat di jurnal, saya lihat ini, sekitar 95% keberhasilannya. Kalau misalnya di tempat kita, misalnya dia gagal, nanti saya ganti free ini nggak, dicas lagi kalau misalnya gagal. Karena suksesnya itu 10%. Jadi tenang aja kalau misalnya tanya, Dok, kalau misalnya implannya nggak berhasil atau gimana, nanti tenang aja, nanti kita bakal ganti kok. Jadi kita pasang lagi yang baru buat Bapak atau Ibu, atau misalnya sahabat klinisi yang perlu. Di mana lagi gitu ya, yang misalnya treatment terus gagal, kita ganti full gitu. Iya. Cuman di sini. Terus kalau biasanya sukses untuk implan ini sekitar 10 tahun. Jadi kalau implan udah dipasang, udah 10 tahun baru dibilang sukses. Kalau di bawah itu bermasalah, itu nggak bisa dibilang terlalu sukses. Tapi tetap harus dijaga ya, harus tetap ada kontrol ke kita sekitar 6 bulan sekali lah minimal. Buat kita cek, buat kita bersihin kalau misalnya ada tiba-tiba ada masalah, atau misalnya gusinya bermasalah. Karena kan kita nggak tahu kan, ini kan dipakai buat makan. Buat makan ini, buat makan itu, kita nggak tahu kondisinya, asal kita harus tetap jaga nih. Implants should be expected to maintain their health for many more years than that. Jadi, saya bisa kasih istilahnya, bakal berfungsinya di atas 10 tahun, pasti itu, kurang lebih lah, kalau implan. Tapi tetap harus dijaga juga dong? Harus dijaga tetap. Cuman biasanya memang dia lebih, kebanyakan pasien saya, ada beberapa pasien tuh, implannya bertahan, gigi aslinya yang rusak. Oh. Jadi gigi aslinya goyang-goyang, implannya masih bagus. Jadi kalau dibilang daya tahan sama gigi asli, lebih tahan implan karena dia memang langsung ke tulang ya. Mungkin seperti itu sih. Tulangnya titanium juga sih ya? Ya, itu saya juga agak-agak amazed juga sih buat pasien yang datang tiba-tiba, kok implannya masih bagus tapi gigi yang itunya udah goyang gitu. Yang aslinya justru udah goyang. Jadi itu sih agak-agak lucu. Ini yang lagi. Nah, ini dia kayaknya videonya nih. Ini dia. Ini yang tadi ditanyain Bu Dama, kira-kira apa aja. Belum masuk kayaknya.
Oh, saya masukin dulu sebentar dah. Saya masukin bentar ya. Ini ditanyain Bu Rama tadi ini. Ini kurang lebih kira-kira implan itu seperti apa? Karena dia memang benar-benar ditanam. Nah, ini kalau misalnya tadi saya bilang all by 4. Jadi kalau gigi asli semua udah hilang, cuman pasang 4 aja bisa sebenarnya. Oh, pondasinya di empat Iya, tanaman itu ya? 4 aja. Nih, kalau misalnya copot gara-gara main bola kan atau apa, bisa pakai bridge. Nah, ini tadi. Kalau Ibu Dama, kalau misalnya lubang, dia harus dirawatnya seperti ini tadi. Root canal terapi. Root canal terapi. Habis itu dipasang ada pasak juga tuh besi di dalamnya tuh, kayak pen. Habis itu baru dikronin. Nah, yang punya Bu Dama nanti kalau lebih kayak gitu treatmentnya. Kayak dicangkok dok ya? Iya. Nah, ini kalau lama-lama nggak diganti. Oh, bergerak ya? Sama kayak gigi saya berarti? Dia jadi miring-miring gini kan? Sebelah. Iya, miring-miring. Jadi kalau misalnya gigi mulut kita tuh semakin ada ruang kosong, dia berusaha ngisi. Makanya dia bisa miring, yang atas bisa turun gitu loh. Karena dia mengisi ruang yang kosong. Tapi kalau misalnya kayak saya gini dok, dia bisa balik lagi? Bisa dibalik lagi. Bisa dipertahankan posisinya. Nah, aku harus lihat lagi juga tulangnya seperti apa. Oh. Kalau aku sekarang better buat nanti kita konsultasi nanti kita konsultasi. Iya, buat pinir deh. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Kalau dilihat agak-agak serem sih. Sebelumnya Oke, kurang lebih seperti itu sih. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ditanya lagi boleh. Kalau ini nih, kita ambil ini deh. Kita tampilin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan saya pada hari ini. Kalau buat lebih detailnya nanti kita sambung lagi Pak ya. Buat di pertemuan berikutnya mungkin kalau misalnya perlu. Jadi kurang lebih kenapa implan itu bisa bikin look younger, karena memang dia bisa mempertahankan jumlah tulang, ketinggian tulang, misal dari hidung ke rahang, seperti di gambar ini. Yang atas itu, buat yang tadi baru bergabung, saya ulang lagi sebentar. Kalau yang atas tuh, dilihat ada 6 bulan, terus 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, tambah lama istilahnya tambah memble orangnya, tambah manyun istilahnya. Karena memang bukan dia yang jutek, bukan dia yang bete, tapi karena memang rahang tambah tipis, tulang rahangnya tambah lama tambah tipis, karena dia nggak menggunakan implan dan juga nggak gigi palsu. Kalau dipakai itu istilahnya tambah lama tambah istilahnya mengkompres kayak tadi saya bilang styrofoam kan, tulang rahangnya tambah lama tambah terkompres, tambah lama tambah tipis. Kalau di bawah dia walaupun tambah lama tambah tua, kenapa banyak artis juga kelihatannya lebih muda? Karena dia mempertahankan ketinggian tulang rahang badan atasnya. Jadi dia, kalau dilihat mukanya tetap kelihatan sama, padahal dia udah tambah lama tambah tua kan. Itu sih sebenarnya tips and bisa saya bagi hari ini. Tapi kalau misalnya giginya masih full, terus atau misalnya
giginya nggak ada masalah, tapi kelihatan lebih tua, terus kelihatan lebih muda, bisa konsultasi ke dokter David atau ke dokter Steve. Kalau itu, ya beda ranah kalau misalnya gigi masih Beda penuh. ranah. Bener. Ya, siap. Jadi kalau Betul, saya betul. pengaruh gigi ke estetik look, penampilan luar. Cuman kalau penampilan luar, spesialisnya ada nanti. Delineation lengkap, boleh ke yang lain. Tapi saya baru sadar sekarang ya, setelah melihat gambar yang dokter Pima kasih, bahwa memang gigi bisa membuat kita terlihat lebih tua sebetulnya ya. Iya, bener. Kalau misalnya giginya, coba perhatiin aja kalau misalnya opa-opa yang ompong sama nggak ompong tuh pasti yang ompong kelihatan lebih tua. Oh iya. Iya. Sebetulnya Coba, ketika bukan kita bicara bukan opa-opa aja, dia katakanlah umur 40 atau sekitar 40 ke 50 sebetulnya masih belum tua banget ya dibanding 60 ke 70 gitu. iya. Dan ada yang umur 35 ke atas sampai 40, range umur segitu mereka sudah terlihat tua banget, yang memang giginya sudah habis semua. Itu kan ada tuh orang-orang yang pernah saya lihat Iya. juga gitu. Iya. Dan memang terlihat sangat tua sekali, padahal ketika dihitung umurnya juga tidak terlalu lebih jauh dari saya. Iya. Karena memang istilahnya saya bilang tadi 70% lah penampilan tuh bisa dibantu dari gigi. Kalau misalnya giginya bagus, itu kumpul gigi jauh lah. Udah banyak kok contohnya, artis-artis juga udah banyak tuh. Tinggal dicari aja before after siapa gitu. Ya, untuk sahabat Nation, kita buka lagi sesi tanya jawab untuk yang di Zoom, Instagram, Facebook. Boleh silahkan lempar pertanyaannya, dan akan ada hadiah untuk mereka yang beruntung. Kita bakal kirim produknya, kita bakal kontak nanti secara sosial media atau secara email. Kalau yang tadi dapat, Pak. Kalau yang tadi nanya dapat hadiah. Oh, itu katanya dapat hadiahnya langsung promo sama dokter Bima katanya. Mudah-mudahan nanti ditunggu sama dokter Bima. Oh. Ditunggu di klinik sama dokter Bima untuk konsultasi. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok. Kalau dental implant itu sakit tidak? Nah, kalau masalah sakit, perasaannya kayak dicabut gigi mungkin ya? Kalau dicabut gigi kan lumayan ya? Enggak. Jadi banyak yang bilang pasien-pasien saya tuh lebih sakit cabut gigi dibandingin ini. Oke. Soalnya nggak ada yang dicabut kan, memang nggak ada yang dicabut, orang ditanam. Jadi lebih sakit cabut gigi dibandingin ini. Cuman kalau dibilang sakit nggak sakit, pasti ada rasa nggak nyaman lah. Pasti ada rasa nggak nyaman. Soalnya kan memang ditanam ke tulang. Tapi kalau dibilang sakit sih, soalnya kita pakai obat bius juga kan. Kita pasti bius, kondisinya dibikin senyaman mungkin, dibikin pasien rasanya enak lah waktu dikerjain, dipasang implannya. Cuman setelah itu pasti biasanya agak bengkak. Biasanya ada bengkak. Awal mungkin ya, beberapa hari ke depan, 1-3 hari biasanya, Dok ya? Ya biasa lah itu. Normal bengkak setelah tindakan biasanya. Ya. Justru setelahnya banyak yang bilang, Dok ini kenapa agak-agak sakit ya katanya setelahnya. Oh iya Bu, makanya kita biasanya resepin obat juga sih buat setelahnya. Tapi kalau selama tindakan belum ada masalah sih. Kalau ada rasa-rasa kayak dimasukin sesuatu ke rahangnya, ya memang dimasukin implan Bu atau Bapak. Jadi untuk awal-awal kan kayak kita badan kemasukan sesuatu, entah diinfus atau apa, biasanya awal-awal kerasa gitu, ada yang gitu kan, ada yang nyangkut atau seperti apa. Iya. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Bapak Anwar W. Pengerjaan implan berapa lama? Waduh, mantap nih pertanyaan. Nah, itu kan tadi ada videonya tuh. Kalau dari akar sampai jadi giginya memang agak lama sih. Soalnya saya mau pastikan bahwa implan itu bertahan lama kan. Kalau di kita biasa sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Dari pertama pengerjaannya. 6 bulan sampai 8 bulan. Iya. Dari awal akar masuk gitu sampai akhirnya giginya sudah benar-benar terpasang dan bisa bertahan sampai 10 tahun gitu ya. Kurang lebih lah. Bisa lebih sih. 10 tahun itu istilahnya golden rule ya. Jadi kalau misalnya minimalnya segitu. Jadi kalau harus bisa lebih dari itu. Iya, minimalnya segitu. Oke. Implan baru dikatakan berhasil kalau udah sampai 10 tahun. Jadi minimal 10 tahun. Kalau udah di atas 10 tahun ya udah. Kalau rusak ya namanya barang, namanya mobil juga udah 10 tahun juga udah harus diganti kan. Ya. Jadi bicara wajar lah. Bicara memang rata-rata ketika implan gigi itu disebut berhasil ketika dia bisa bertahan sampai 10 tahun bahkan lebih gitu.
Baru Iya. misalkan di implan giginya itu berhasil. Iya. Nah, pekerjaan untuk di kita mungkin 6-8 bulan berarti dok ya? 6-8 bulan. Itu paling cepat. Paling cepat? Paling cepat. Saya bilang. Okay. Dari pertama kali pengerjaan sampai konsultasi? Iya, dari pertama kali pengerjaan. Oh, dari pertama kali pengerjaan. Okay. Konsultasi nggak dihitung. Ya, siapa tahu ada yang ngitung sama... siapa tahu. Dihitung dari konsultasi gitu, pas datang ke sini, wah ini 6 bulan kemudian sih udah beres gitu. Sementara dari konsultasi melakukan tindakan, dia udah ada 4 bulan gitu kan. Iya, enggak. Juga pokoknya berarti. Dari pertama kali dikerjain, dipasang implannya, sampai beres kurang lebih 6-8 bulan. Soalnya kan kita butuh implannya itu menyatu benar-benar jadi sama dengan tulang. Jadi istilahnya tuh sudah nyatu lah, dua menjadi satu lah intinya. Sudah sempurna lah, baru kita pasang atasnya. Yes. Nah, sahabat Laination berarti pengerjaan untuk satu gigi atau berapa itu? Satu gigi, berapa gigi sama? Oh, sama. Dari 1 gigi, 2 gigi pengerjaan dental implant. Entah berapa gigi yang dipasang, itu 6-8 bulan paling cepat. Karena ya seperti yang kita tahu nggak ada yang instan dok ya untuk sesuatu yang baik dan bagus. Iya, benar. Jadi pengerjaan paling cepat itu 6-8 bulan untuk satu tindakan dental implant. Entah itu 1 gigi, 2 gigi, atau bahkan semua gigi berarti dok ya? Yang Big Four tadi berarti? Iya. All by four. All by four. Semua. Ya, all by four. Semua dengan 4 implan jadi. Ya, jadi untuk sahabat Nation, ya. Satu rahang 6-8 bulan itu paling cepat. Untuk Bapak Anwar, semoga terjawab pertanyaannya. Di kita paling cepat itu 6-8 bulan. Oke, untuk yang lain, siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi di Zoom tentang pengerjaan dental implant dan lain-lain. Seperti tadi sudah dibilang, batas umur, tidak ada batas umur selama diagnosa menunjukkan seseorang bisa melakukan tindakan, berarti dia bisa melakukan tindakan dental implant. Bukan gitu, dok? Iya. Ya, dan pengerjaannya 6-8 bulan. Dan kalau tadi Bu Dama mempertanyakan kalau itu custom ya, harus gimana dulu, ada tindakan tambahan gitu, dok ya? Iya, benar. Yes. Kalau Bu Dama beda kasus tuh. Beda kasus. Yang paling penting adalah ketika memang ingin melakukan satu tindakan dental implant, atau apapun harusnya dok, itu disarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter dan didiagnosa dulu. Jadi jangan sampai kayak gigi saya udah copot gitu, saya nggak mau tahu saya mau dental implant, belum tentu cocok juga atau belum tentu keadaan. Iya. Soalnya ada yang kayak gitu Pak. Jadi begitu datang saya mau dental implant, pas di ronsen ada akarnya, ada akar gigi. Soalnya gusinya udah tutup tuh, udah bagus. Pas di ronsen masih ada akarnya. Nah itu mau nggak mau harus buang dulu akarnya. Nggak bisa. Kalau misalnya nanti dipaksain pasang implan, nanti jadi sumber infeksi di situ. Sumber bakteri infeksi. Jadi dia nggak bagus. Minimal akarnya harus dibuang dulu, dibersihin. Nah itu ada yang kemarin sempat begitu buang akar langsung pasang implan. Bisa juga. Ada yang begitu dibuang karena ada abses, ada kista gigi di dalam situ, kista periapikal. Itu harus dikuret dulu, dibersihin dulu, tunggu dulu, sekitar 3 bulan, 6 bulan lagi baru bisa dipasang. Makanya saya bilang tadi, habis pasang, bukannya persiapannya. Beda itu. Pada dasarnya ketika memang melakukan tindakan apapun harus berdasarkan diagnosa. Jadi, nggak bisa egois juga ya pasien. Gue nggak mau tahu pengen datang. Biasanya ada kan kayak gitu, suka nemu nggak sih? Itu bisa, Pak. Jadi itu namanya immediate implant namanya. Tapi dia bukan. Okay. Jadi implannya bukan, biasanya gigi depan kan itu, gigi depan kan. Kayak Pak Janu ini, gigi depan tuh habis dipasang, saya mau langsung ada giginya dok. Itu bisa dipasang giginya, cuman jadinya veneer depannya. Implannya tetap di bawah, nunggu 3 bulan, jadinya veneer. Setelah itu, veneernya kita copot, kita ganti implannya. Jadi istilahnya, penampilan pasien terjaga, implannya jadi, begitu udah jadi, nanti implannya dipasang, udah. Itu bisa kita akalin kok, itu tenang aja. Ada tambahan treatment lah intinya. Tapi tetap ada additional additional tindakan berarti ya, ada additional treatment berarti ya. Ada additional treatment, tapi itu spesial. Bisa dispesialin immediate implant. Jadi pasien istimewa. Iya. Jadi buat sahabat Nation yang pengen maksa pengen dental implant gitu, itu bisa konsultasi dulu, nanti dikasih tahu tindakan tambahan apa yang memang harus dilakukan untuk melakukan dental implant. Gitu dok ya? Iya, siap. Seperti itu. Oke, pertanyaan lain? Siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi? Sahabat Nation di Zoom, di Instagram, atau di Facebook? Bisa langsung.
Oh ya dok, nih sebetulnya ada sahabat clinician yang belum tahu dokter Bima prakteknya tiap hari apa aja dan jam berapa sih? Nah, saya praktek selama klinik buka, saya buka. No, tuh buat sahabat clinician, Klinik Utama Clinician selama masa new normal ini, kita punya operasional yang disesuaikan. Kita buka Senin dan Kamis dan juga Sabtu. Waktunya adalah Senin dan Kamis, kita buka jam 11 sampai jam 7 malam. Jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Nah, untuk hari Sabtu, kita buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi Senin dan Kamis itu jam 11 sampai jam 7. Sabtu kita jam 10 sampai jam 6. Jadi untuk sahabat clinician yang pengen ketemu dokter Bima, Senin, Kamis, dan Sabtu itu ada terus. Buat janji terlebih dahulu dengan personal assistant kita, bisa hubungi, nanti nomornya saya share, atas nama Zaka atau Ratu, dan bisa konsultasi, bisa nanya-nanya tentang harga di situ. Untuk masa new normal, saya ingatkan lagi, ini Utama Clinician buka Senin, Kamis, jam 11 malam. Hari Sabtu buka jam 10 sampai jam 6. Oke. Ini ngomong-ngomong, ini nggak ada, kemarin saya dengar ada info bahwa penuh banget nih jadwal sama webinar nih kayaknya. Nanti ada nih jam 6. Jam 6 masih ada. Siapa tahu mau di-share dok untuk yang ketinggalan hari ini atau mungkin jam sekarang lagi mau nggak bisa. Oh, itu beda, bahasannya beda nanti. Oh, bahasannya jadi, beda. Kalau yang Clinician khusus nih, khusus kecantikan, kalau yang lain beda. Jadi teman sahabat clinician nih beruntung banget karena bahasannya khusus untuk clinician aja. Iya. Belum tentu dibahas dental implant. Dan siapa tahu yang mau dental implant sekarang bisa konsultasi dokter Bima dapat promo lagi. Ya nggak dok? Iya. Tuh, ini iya lagi. Gimana dok? Udah beres ya? Yang di Instagram ya? Oh, Instagram udah beres. Oke, siap. Kita coba cut off aja ya Instagram ya. Boleh. Selesai aja, kita coba fokus di Zoom aja. Oke, siap. Oke, gimana Pak? Ada yang mau ditanyain lagi atau kita? Ini saya sih pribadi mungkin seperti yang tadi bilang kan gigi saya begini. Ini sudah agak yang tengah itu ada agak mengisi ruang. Miring gitu ya? Saling mengisi ruang yang tadi kata dokter Bima. Ini kalau misalnya dok ingin melakukan dental implant, ada additional treatment, ada additional tindakan. Apa harus diapa dulu? Kalau nggak salah dulu sempat saya dengar kayak orang tua sempat nyaranin udah dibehel aja gitu sampai jadi narik gitu. Oh, bisa juga. Bisa juga. Cuma saya takut dok sakitnya itu loh. Nggak tahu, takut banget saya. Jadi kalau di behel bisa juga sih. Jadi kayak ditarik ke samping-samping gitu kan. Jadi setengahnya ada space, habis itu baru dipasang implan gitu maksudnya. Bisa juga sih seperti itu. Cuman lebih lama hasilnya. Lebih lama dan apa namanya? Kondisi tulangnya saya nggak bisa pasang implan. Jadi kalau pasien-pasien yang behel, saya harus nunggu sekitar 3-6 bulan lagi. Soalnya giginya harus nunggu fiksasi di tulangnya itu sekitar 6 bulanan. Karena begitu digerakin, gigi itu bakal cenderung untuk kembali ke posisi awalnya. Misalnya posisinya udah miring seperti ini, kita paksa tarik ke kanan misalnya atau ke kiri, dia bakal balik lagi ke posisi awal. Itu yang harus ditunggu sih sebenarnya. Butuh fiksasinya yang lebih lama. Kalau mau cepat paling di veneer. Memang ada waktu tambahan aja ya? Ada, ya pasti dong. Pasti ada waktu treatment, ada tambahan juga. Berarti ketika memang, selama 3 bulan, 6 bulan nunggu jarak yang memang bisa untuk implant, full of pain lagi ya? Takut banget saya sama pain-painnya. Paling makan itu dulu Pak, makan yang lembut-lembut dulu. Bubur dulu gitu makannya. Tapi saudara saya ada pasang behel, dia udah bisa makan ayam loh. Langsung setelah habis dipasang behel. Langsung udah bisa makan ayam, digigit gitu. Nggak tahu, katanya nggak sakit, biasa aja. Udah bisa makan bakso. Udah biasa aja dia mah. Kalau dulu, saya lihat saudara saya, karena saya nggak pengen behel, jadi kayak dia sempat pasang behel, dan selama seminggu itu dia makannya bubur gitu, karena dia nggak bisa ngomong. Sakit banget tergantung. Enggak juga sih Pak. Jadi tergantung. Gitu? Jadi kan behel kan ada
ada ininya apa namanya, ada kekuatannya. Jadi bisa diatur kira-kira nariknya atau enggak. Kalau nariknya misalnya mau cepet suksesnya, mau cepet terapinya ya kita tariknya agak kenceng kan, itu bisa sakit. Tapi kalau misalnya mau santai, pasiennya juga nggak buru-buru, yang penting rapi dok, kita tariknya pelan-pelan, biasanya pasien nggak ada keluhan kok, nggak ada sakit sama sekali. Cuman ya lebih tebel-tebel aja. Berarti memang tergantung. Iya, tergantung tiap dokter beda-beda sih. Oke. Siap nih, belum ada pertanyaan tambahan untuk sahabat Laination? Ada yang mau bertanya lagi di Zoom, di Facebook juga belum? Mungkin jamnya makan siang terlambat ini kayaknya nih. Oke, waktunya juga sudah ini, dok. Ada yang ingin disampaikan lagi kah? Paling itu aja. Jadi tetap jaga kesehatan buat teman-teman yang masih di rumah atau misalnya udah kerja pun tetap pakai masker, cuci tangan. Ya. Terus jangan lupa kasus COVID ini masih belum berakhir. Vaksinnya juga masih katanya udah ketemu dari Cina, udah dikirim. Cuman dia belum dites sama di Indonesia. Lagi dites sama Bio Farma katanya. Nah, misalnya uji kuat kita. Nah, dari situ kita udah boleh merasa agak bebas sedikit. Kalau sekarang ya tetap jaga-jaga aja di rumah. Kita juga kerja masih pakai APD level 3, bukan level 1, tapi level 3. Yang benar-benar kayak astronot. Jadi yang benar-benar dipakai panas, ngap. Jadi benar-benar kita jaga kesehatan, semuanya juga jaga sendiri-sendiri di rumah. Soalnya kalau COVID pun kita nggak bisa tanganin kan. Karena memang kita harus jaga-jaga. Buat pasien juga harus kita jaga. Jadi selama kita semua jaga diri baik-baik, ya semuanya bakal tetap baik sih. Ya salam sehat semuanya, stay safe. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sama-sama Dokter Bima. Ya, apabila ada pertanyaan boleh langsung dikontak ke Laination nanti ya. Terima kasih ya. Sama-sama dok, sama-sama. Thank you. Ya, untuk sahabat Laination tidak lelah. Oke, siap dok. Tidak lelah saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, karena kita sudah menghadapi new normal dan ini tidak akan kembali seperti semula. Jadi saya ingatkan lagi, ikuti protokol kesehatan yang ada di setiap tempat, khususnya untuk sahabat Laination yang memang akan berkunjung ke klinik utama Laination, kita mewajibkan masker, kita mewajibkan sahabat Laination untuk cuci tangan sebelum masuk ruangan, dan diminta untuk menjaga jarak dengan mereka yang tidak bermasker dan menjaga jarak dengan mereka yang bermasker karena kita tidak pernah tahu. Jagalah kesehatan, jangan fobia dan jangan paranoid yang berlebihan. Yang penting kita menjaga diri kita, selalu pakai masker kemana-mana. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, silahkan jangan sungkan untuk DM IG kita, kontak personal assistant kita. Kita akan penuhi kebutuhan informasi dari sahabat Laination. Oke, saya Januar Abdurrahman pamit undur diri. Gamsahamnida, tetap jaga kesehatan.